Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Deca Irani dan terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal analisis food recall di tingkat rumah tangga. Untuk jurnal utama yang saya gunakan sendiri berjudul Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama pandemi COVID-19. Studi kasus pada Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Dan penulisnya sendiri seperti yang tercantum serta sumbernya seperti yang tercantum. Lalu untuk yang pertama, apa sih 24 Hour Food Recall itu? Jadi 24 Food Hour Recall sendiri adalah teknik penilaian konsultan gizi melalui wawancara terstruktur yang mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam 24 jam terakhir, termasuk jenis, waktu, dan jumlahnya, untuk kemudian dihitung kandungan energi dan zat gizinya menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengukur kuantitas dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga selama masa pandemi di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Data dipakai untuk menghitung AKE atau AKP dan TKE atau TKP serta skor PPH-nya. Untuk prosedurnya sendiri yaitu yang pertama wawancara 24 jam terstruktur dilakukan oleh enumerator kepada ibu rumah tangga, di mana disebutkan semua makanan atau minuman hari sebelumnya seperti jenis dan porsinya. Lalu yang kedua yaitu mengkonversi setiap bahan atau menu ke satuan gram. Lalu yang keempat, pengelompokan bahan ke 9 kelompok PPH, yaitu padi-padian, umbi, pangan, hewani, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu hitung kandungan energi dan protein tiap bahan makanan, memakai daftar komposisi bahan makanan, dan jumlahkan per kapita per harinya. Lalu untuk repetisinya sendiri, metode food recall sendiri dilakukan sebanyak 2 kali 24 jam pada hari yang tidak berurutan dengan responden ibu rumah tangga. Data kemudian dikonversi ke ukuran rumah tangga dan dikelompokkan sesuai dengan PPH-nya. Untuk jumlah sampelnya sendiri yaitu populasi penelitian mencakup seluruh rumah tangga di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi dengan total 174 rumah tangga. Responden utamanya yaitu ibu rumah tangga dan teknik pengambilan sampel itu dilakukan secara simple remote sampling dengan jumlah sampel yang ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kepercayaan 90% dan batas kesalahannya itu 10%. Lalu untuk hasil analisis perhitungan konsumsi energi dan protein rumah tangga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi itu seperti yang dicantum, di mana Desa Tanah Kuning itu memiliki rata-rata konsumsi protein sebesar 68,94 yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan gizinya itu tergolong baik. Lalu sedangkan untuk Desa Mangkupadi itu rata-rata konsumsi protein sebesar 46,63 gram per kapita per hari yang menunjukkan bahwa tingkat konsumsi proteinnya itu masih rendah, sehingga dikategorikan sedang dan memerlukan peningkatan asupan protein agar mencapai tingkat kecukupan yang optimal. Lalu untuk analisis metodenya sendiri, kapan sih metode 24 hour recall itu digunakan? Jadi metode ini tuh digunakan selama masa pandemi COVID-19 untuk menilai pola konsumsi pangan rumah tangga di Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi. Pengumpulan data itu dilakukan selama 2 kali 24 jam pada hari yang tidak berurutan guna menggambarkan kondisi konsumsi energi, protein, dan kualitas pangan keluarga pesisir saat pandemi. Untuk karakteristik sasarannya sendiri yaitu rumah tangga di wilayah pesisir Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi dengan ibu rumah tangga sebagai responden utama karena paling memahami pola konsumsinya keluarga. Analisisnya itu difokuskan pada tingkat rumah tangga sehingga data mencerminkan pola konsumsi dan kecukupan gizi keluarga secara keseluruhan. Lalu untuk kekurangan metodenya sendiri berdasarkan jurnal ini yaitu terdapat hasil sangat bergantung pada daya ingat responden sehingga rentan terjadi kesalahan ingatan. Penentuan porsinya itu juga kurang akurat terutama jika responden tidak terbiasa menggunakan ukuran takaran yang standar. Lalu yang terakhir hanya mencerminkan pola konsumsi harian sesaat sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan variasi makan harian secara keseluruhan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu tidak memerlukan alat khusus, cukup dilakukan melalui wawancara, lalu mudah dan cepat dilakukan karena responden itu hanya perlu menceritakan makanan yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir tanpa pencatatan langsung saat makan. Lalu yang terakhir cocok untuk tingkat rumah tangga karena ibu rumah tangga mengetahui konsumsi seluruh anggota keluarga serta memungkinkan analisis gizi yang lebih detail melalui konversi data ke URT dan DKPM. Untuk cara mengolah datanya sendiri yaitu data dikumpulkan menggunakan metode food recall pada hari tidak berurutan dengan responden ibu rumah tangga. Bahan pangan dikonsumsi dikonversi ke satuan gram dan URT. Untuk setiap bahan pangannya sendiri yang sejenis dijumlahkan untuk memperoleh total konsumsi harian. Data kemudian dikelompokkan dalam 9 kelompok pangan sesuai dengan PPH. Untuk cara menganalisisnya yaitu yang pertama menghitung jumlah dan tingkat konsumsi energi serta protein berdasarkan AKG. Yang kedua yaitu menilai kontribusi setiap kelompok pangan terhadap total energi dan protein dalam bentuk
presentasi kecukupan. Lalu selain itu dilakukan pula perhitungan skor PPH untuk menilai tingkat keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada rumah tangga responden. Untuk cara menyajikan datanya sendiri yaitu hasil analisis disajikan secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk tabel dan uraian, mencakup nilai rata-rata, presentasi kecukupan energi dan protein, serta skor PPH masing-masing desanya. Untuk validitasnya sendiri, yaitu metode 24-hour food recall dinilai valid bila dilakukan dengan prosedur yang benar dan alat bantu standar seperti atas porsi. Studi oleh Nakadate et al. Dalam 2024 Nutrients menunjukkan bahwa metode ini tuh memberikan hasil yang sebanding dengan penimbangan makanan dan biomarker dalam menilai asupan energi serta makronutrien, sehingga layak digunakan untuk menilai konsumsi gizi pada tingkat individu maupun populasi. Untuk reliabilitasnya sendiri, dari segi reliabilitas, metode ini tuh tergolong konsisten bila dilakukan secara berulang pada hari yang berbeda, seperti yang sejalan dengan penelitian oleh Peterson et al. Dalam tahun 2023. Untuk potensi biasnya sendiri yaitu seperti yang tercantum, dan cara memanisi biasnya itu seperti mengulangi 24 hari non berurutan minimal 2-3 kali, lalu gunakan atlas porsi atau foto porsi dan alat bantu saat mewawancara, lalu melatih enumerator intensif dan gunakan probing question agar lebih mengurangi biasnya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.